Halo semuanya, pada video kali ini saya mau sharing seputar tantangan bekerja di perusahaan asuransi. Kayak gitu. Berarti kalau di total saya 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah kali ya kerja di perusahaan asuransi itu. Ya jadi apa aja tantangannya gitu ya. Teman-teman, ini juga saya buat untuk sharing pada beberapa atau bukan beberapa sih, cukup banyak juga sih yang bertanya kerjanya ngapain aja gitu di perusahaan asuransi itu. Nah, penjual asuransi ini teman-teman dibagi ya. Ada yang namanya agen. Agen ini biasanya prudensial, apalagi ya, Card3i Network, AIA mungkin ya. Pokoknya ada beberapa perusahaan asuransi itu yang tidak di bank stay-nya. Nah, itu biasa disebutnya agen. Mereka nganvas. Saya punya teman dari prudensial, kita suka bareng di lapangan. Ketemu lah, saya udah gak di asuransi lagi, cuman suka ketemu sama dia di lapangan. Yang ngobrol-ngobrol apa segala macem gitu. Jadi saya masih terinformasi lah tantangan-tantangan di perusahaan asuransi, apalagi ketika zaman pandemi itu ya. Nah, itu namanya agen. Ada yang namanya BAS, Bank Insurance. Penyebutan untuk di BNI, BRI itu BAS. Ada lagi namanya Financial Advisor. Penyebutan untuk di Aksa Mandiri. Kayak gitu. Jadi jelas ya, yang satu stay di bank, tapi bukan berarti tidak bisa kunjungan keluar, karena perlu dicatat, perbankan itu sekarang sepi. Tidak semua BAS atau Financial Advisor kebagian cabang-cabang yang rame pengunjung atau rame nasabah. Jadi biasanya mau nggak mau keluar kayak gitu. Nah, mungkin saya akan fokus ke sesuai pengalaman saya, tantangan jadi bank insurance atau financial advisor di mana kita stay di cabang. Jadi kita megang satu cabang, bahkan ada yang lebih dari satu cabang kalau dia kebagian cabang-cabang kecil, jadi tergantung situasi. Nah, apa sih tantangannya jadi BAS atau financial advisor itu? Kalau buat saya pribadi ya, karena nyatu dengan bank, pertama tantangannya itu wajib ngantor di kantor tuh jam 7.15 tuh udah ngantor atau datang ke cabang. Jadi biarpun kita BAS, kita bukan langsung bawahan dari bank BNI, BRI atau Mandiri misalnya, kita kan kejualan di cabangnya mereka. Kita harus ikut yang namanya kultur atau budaya kerja Bank Mandiri, Bank BNI atau Bank BRI. Tergantung di bank mana kita ditempatkan lah. Yang pertama itu adalah kita harus ikutan yang namanya morning briefing. Morning briefing ini ya biasa kita ngumpul semua, tergantung kepala cabang, ada yang cuek, ada yang ditanya kemarin closing nggak gitu, closing berapa aja, siapa yang memberi referral, macam-macam lah ya apa yang dibahas. Tantangannya pertama adalah harus bangun pagi, karena bank itu kelihatannya aja buka jam 8, tapi justru karena mereka buka jam 8, kita sebelum jam 8, saya waktu itu ngalamin jam 7, jam 7.15 juga, setengah 8 juga itu sudah stay di cabang. Bentar saya ngopi. Jadi sudah stay, sudah diem di cabang gitu kayak, karena morning briefing dulu. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau pulang nggak langsung pulang tentunya, karena ada kalanya kita harus berempati atau bersimpati sama customer service, sama teller yang kerjanya belum beres. Ya biar kita disupport lah, kan referral kita dari mereka. Tantangannya ke selanjutnya ya harus rapi, harus bersih. Namanya juga di bank gitu ya. Nah, ini dari segi luar ya, tantangan-tantangan yang remeh-temeh lah gitu ya, yang umum. Nah, dari segi menjual apa? Tantangannya adalah pertama, kalau kita dapat cabang yang sepi. Wah, ini pasti udah suram lah. Nah, cabang sepi itu otomatis berpengaruh pada jumlah nasabah yang datang ke cabang,
juga jumlah data nasabah sekaligus karakter nasabah. Ya misalnya cabang-cabang yang di dekat kampus. Mahasiswa gimana nge-closingin mahasiswa, kerja juga belum. Nah ini kategorinya sepi, mau mereka banyak juga tapi tidak potensial karena ya belum kerja, belum punya penghasilan. Jadi tantangannya kalau dapat cabang yang sepi atau tidak potensial, maka kita harus yang namanya keluar bukan nganpas, tapi apa ya istilahnya, join bareng, jalan keluar sama anak kur misalnya. Anak kur kan suka pencairan banyak, masa sih yang misalnya asuransi 350.000 nggak bisa misalnya, walaupun ada nasabah atau si marketingnya keberatan karena ngebebanin cicilan nasabah kayak gitu. Apalagi ya tantangannya ya pertama itu kalau cabangnya sepi, bisa juga jalan keluar sama customer service atau sama bos. Bos itu bukan bos dalam arti bos, tapi apa ya singkatannya, pokoknya dia itu bagian general marketing lah. Jadi semua dia jual, KPR lah iya dia jual, kredit ya dia jual. Jadi kita bisa jalan bareng sama dia, join ke luar, visit ke rumah nasabah bisa gitu ya. Tantangan selanjutnya apa ya? Cabang yang sepi. Tantangan selanjutnya yang paling sulit saya lakuin juga itu adalah mendekati staff banknya, kayak customer service, teller gitu. Kita harus pandai ngambil hati mereka, kalau nggak disupport. Harus ya makan bareng lah gitu ya, beliin apa kek, minuman, kopi atau apa kalau kita dapat bonus ya. Jadi tantangan selanjutnya adalah personality kita, mampu nggak kita melakukan pendekatan pada staff bank. Karena bagaimanapun referral, ada nasabah datang buka rekening, kalau kita nggak deket, mereka nanti nggak referalin nih, coba closingin. Dia kan ada tuh kadang ibu-ibu datang ke bank mau buka rekening buat pendidikan anak segala macam, otomatis kan customer service yang nawarin, teller juga, kepala cabang juga, ya semualah. Tantangannya adalah pendekatan pada orang cabang. Jadi jangan jadi orang yang nyebelin. Kalau nyebelin sebentar kita di cabang itu, saya pernah dipindahin cabang karena nggak cocok sama kepala cabangnya. Jadi pendekatan itu inti banget lah, pokoknya inti banget. Kesuksesannya menurut saya di situ sih ditentuin, bukan karena pinter, bukan karena kita pinter dunia asuransi atau apapun, tapi pendekatan itu kunci banget lah. Lalu apalagi ya, pendekatan, cabang sepi, karakter nasabah udah semua, apalagi ya, produk mungkin ya. Kalau perusahaan asuransi yang sangat menonjolkan atau jadi produk utamanya itu unit link, udah deh ini pasti siap-siap lah kita ya dagang bacot setan lah ya, maksudnya tidak pure murni penjelasannya 100% why, kenapa gitu. Karena susah bos, kalau kita nawarkan sebut itu asuransi, tidak belok-belokin sedikit bahasanya agak berat juga closing sepengalaman saya. Ya mungkin ada teman-teman yang nonton ini jago ya, jualan jujur oke, top, keren, bagus. Tapi sepengalaman saya hampir semua itu sulit kalau bahasanya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang gimana ya, ya tidak belok-belok dikit lah, pakai pemanis tabungan lah, nanti cair lah. Jadi saya nggak mau sebut bohong, tapi ya karena saya masih menghargai teman-teman saya yang masih bergerak di bidang asuransi, tapi intinya tidak bisa sesuai standar ketika kita training. Nah itu aja patokannya, sulit kalau kita dagang pakai bahasa yang diajarkan trainer ketika kita training, itu agak sulit sih memang menurut saya. Jadi itu tantangannya, cabang sepi. Mulai dari pertama ya, budaya kerja, kita harus bisa ngikutin budaya kerja bank. Kalau kepala cabangnya disiplin tingkat tinggi, jangan coba telat gitu ya. Pulang kerja udah pasti pulang malam ya, sekali-sekali boleh sih pulang duluan, tapi ada kalanya kita untuk bantu-bantu teller ngecap-ngecapin,
bantu-bantu CS, ngecap-ngecap, banyak lah sebenarnya yang bisa kita bantu. Kedua, apa tadi saya bilang, cabang sepi. Ketiga, pendekatan atau personality kita, mampu nggak kita dekat-dekat ke mendekati ke si teller CS dan segala macem. Terakhir, apa tadi saya bilang, terakhir tuh produknya itu sendiri challenging nggak, produknya ini susah dijual nggak gitu. Tapi tentu masih lebih banyak lagi tantangan ketika kita sudah terjun di lapangan. Tapi kalau udah kena gitu, udah kena tuh si orang-orang cabangnya suka sama kita, udah pasti bonus kita bisa besar karena closingan pasti banyak sih. Karena ya kita akan dibantu lah kalau masalah closingan. 10 menit guys, terima kasih. Saya nggak tahu nih video-video saya ini sebenarnya bermanfaat nggak sih buat yang nonton. Saya coba upload aja ya. Terima kasih.